Kalau Jambi, Bengkulu tuh ke Padang-Padangan, Palembang gitu. ya, ke Palembang-Palembangan. Ini beda sendiri bang. Kayaknya Haga di Paniku. Apa itu ya? Kenapa nanya? Artinya apa itu? Iya maksudnya Ya, mau kemana kamu mas? Oh ibu guru. PPKN dulu. Oh ibu guru. Tapi intoleran dia. Aneh ibuku. Bang jangan beli martabak situ katanya. Ada minyak babinya. Kemakan gosip. Iya kemakan gosip. Enggak deh bu kayaknya. Tapi enak kata dia. Udah dicoba berarti. Iya. Ingat materi pertamamu? Oh saya itu cita-citanya ingin menjadi dokter. Karena dokter itu orang kaya. Terbukti dari kata dokter. Dokpetnya terbal. Pernah aku dulu nyiptain ada cowok suka sama cewek tapi ceweknya suka sama cowok lain tapi ceweknya nggak suka sama cewek masaan cewek suka sama cewek apa sih iya ini apa dong Ade abang tahu abang awak katamu abang ade sekeluarga Ade abang tahu abang awak katamu abang ade sekeluarga Apalah ini Mie terus. Tumben kau makan. Tahu HB-mu 5 mie terus. Baru ini. Kan makanya aku bilang tumben kau makan malam. Iya udah. Dan mie dia jarang-jarang makan mie nih. Kenapa kau? Apa lagi ngejar target berapa? Kok ngejar target? Ya kan naikin berat badan banyak itu. Enggak, lagi pengen aja. Nanti lo olahraga lagi. Betul. Tapi aku kalau beres olahraga suka nggak pede. Karena Kan mandi tuh. Semprot ini HMNS. Iya. Ketebak terus ya, ketebak terus. Nggak boleh ya? Hah? Nggak boleh ya? Aduh, agak halus lah, Riz. Kasar itu ya tadi Terlalu ya? kasar itu. Aku sih malah nggak bisa yang halus-halus gitu. Kayak pasukan kalian beli nih. Pokoknya kalian beli. Dah, gitu. Minimal ada bridging. Kan kita kalian udah beli. kita kan udah latihan bridging. Nih, kasih tau bridgingnya ya. Ben, Dari mie Indomie mie ke dari mie ya. Iya. Riz. Halo? Yuk. Hah? Apa Bron? Udah nih, udah kami taruh kok. Ini parfum. Udah aman. Produk bukan? Oh, langsung yang punya. Udah aman. Ini ya kalau mau beli langsung aja. Ya. Ya udah ya. Makasih ya Bron. Yo. apa kalau mau beli langsung aja? Kalau mau beli langsung aja, katanya bisa kunjungin Instagram. Kira dia nyuruh Amron beli HMNS. Oh beli langsung aja bilang bang ke itunya e-commerce-nya. Bisa di Shopee, bisa di Tokped beli HMNS. Bisa ya? Bisa. Ya Tokped. udah. Tokped. Kukira. Kita ke bersama. Kamera, diam. Ini ada apa? Ini HMNS. Oh. Ini Udah lah adalah nggak usah diomongin kalau itu HMNS. Iya. Kukira yang lain tadi. Nih. Bilang sama Amron. Ini mau kau panjangin lagi nggak? Kalau nggak panjangin kita mundurin ini. Kalau panjang kita stayin. Deal? Panjang berarti. Kita taruh dulu aja. Taruh dulu aja. Taruh berarti udah deal. Nah, kok bisa kau yang ngedil? Kan bukan punyamu. Apa pahit? Inilah memang si botak ini. Kenapa? Semprot. Kesi. Nggak apa-apa, lambung kau wangi bro. Gak apa-apa. Itu Apa yang kau semprot apa bro tadi itu? Ini pengharum ruangan. Oh. biar harum nama baikmu. Cobain. Ben, kau tahu kenapa yang nyoba orang ini dua? Karena emang cari alkoholnya. Dan memang harus sikit kan, dia kan cuma Iya. sikit dia pelan-pelan. Airnya enggak ke dinding-dinding gelasnya itu. Ih, pemusik. Parmusi nami. Tapi kita udah lama loh nggak ngundang musisi. Musisi. Iya, siapa terakhir? Ya karena kita sendiri. Kamu. Siapa? Siapa si anjing? Bang Piki ya terakhir ya? Enggak, ada lagi. Ada lagi Ada ya? jebung. Iya. Ada jebol. Pintarnya memang kau. Ada jebung. Kan nggak kena. Ya walaupun nggak kena itu nggak sopan. Ya udah.
Emang payah kali emang namanya. Enggak iya, harus. Enggak iya. Udah Bang. Harus Udah dikokop baru Jangan pakai dikokop. itu. Ada, alalalat, saja Mas Timbul. Ya. Lah. Susah bener kerja sama orang kaya nih. Iya. Jadi Coba mulai Nunu, Cocok Nunu. lagi sama backgroundnya. Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. siapa masuk? Tamu kita kok dari kamar mandi? Hibji Koir. Assalamualaikum. Baru kepikiran kita mau undang musisi. Ambil kursi. Aduh. Salam dulu. Iya. Gini hipzikoir yang baik. Biasanya tamu kami dari situ. Kenapa kau dari kamar? Kok udah dari ruang tamu? Kan aku udah tinggal sini 2 hari. Oh. Waktu dibilang hari ini mau ngobrol-ngobrol sini, nginep lah aku. Takut dia mau Vespanya, takut dia. Kan ada anakku, Nadine. Oh, ada. Kok anakmu? Istri juga dia. 2 hari ya. Nyanyi lah, nyanyi. Nyanyi. Nyanyi lah, sing a song. Sing song. Kami belum ada nyanyi memang. Belum ada nyanyi, kan biasanya ada kan. Iya. Tapi harus minta, kalau mau nyanyi harus minta musik juga di sini. Minta hit. Bosa. Kok bosa? Jenis bosa. Hah? Jenis Genre bosa. bosa. Bosas. Bosas. Apa itu? Bosas ya? Kayak mana? Salusa? Bos. Boas. Kayak mana mintanya? Bosas. Music. Lagu apa? Tentang apa boleh? Oh, request. Oh boleh. Pencipta. Lagu. Songwriter, bro. Songwriter. Aku menulis lagu itu di atas pasir. Denny Darko, Mas. Tentang mesin tik. Apa? Mesin tik. Mesin tik. Oke. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Lebih ke foto ya? Gue ini ya. Jangan digangguin. Iya. Jangan diganggu. Jangan dikomenin. Masih. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek semua yuk. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Tik tik tik. Sentuhan jariku ketut petikan. Jadi literasi cinta yang ku sampaikan padamu. Hai sayangku, malam ini aku ingin bercinta denganmu. Mari datang kemari. Seret, itu hanya surat. Tik 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 Cekrek, tik 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 cekrek, tik 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 cekrek, tik 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 cekrek. Semua ayo. Tik 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 cekrek, tik 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 cekrek, tik 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 cekrek, tik tik cekrek. Nih, ini musisi. Tidak di Improvnya masih kurang dikit-dikit gitu. Lagu ketiga. keren. Lagu kedua dulu. Udah sekarang lagu itu. Udah 2 lagu itu. Oh, itu dulu. Ini mendadakan Jelas. Dengan tema yang tidak lazim, mesin tik. mesin tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Malam ini aku ingin bercinta Denganmu. Malu nggak? Malu. Ada malu dikit sih. Hibzikoir Pasukan Bermarga. Masih di adik abang Interlokal. Lampung punya. Sumatera Pride. Sumatera Pride. Iya. White Kambas. Medan laku. Keren. Ibinje. Dinyi. Sama lah kita. Ada margamu? Hah? Ada marga? Nasution aku. Nasution. Bini apa bini marga? Bini gua orang
Udah ngobrol aja. Biniku Bakti Abri. Bakti Abri. Depok. Gua kira tadi bininya Bakriadi. Binimu Bakti Abri. Ini gue Bakti Abri Depok. Depok. Rupanya. Ji, asal Lampung. Apa Ji bahasa Lampungnya kalau mau kemana kamu? Agak dipaniku. Agak dipaniku. Nggak lapah mit sekolah. Nah, Nggak lapang ini sekolah. mau pergi ke sekolah. Tabi ya kalau. Tapi pun. Tapi pun. Lampung itu lebih apa? Memang suku sendiri atau Melayu juga? Sendiri dia. Suku sendiri ya, suku Lampung sendiri, gitu. Suku Lampung. Ah. Dan bahasanya pun nggak sama kayak apa ya, kan kadang kalau Jambi, Bengkulu tuh ke Padang-Padangan. Palembang, gitu. ya, Ke iris-irisan. Palembang-Palembangan. Ini beda sendiri bang. Ah. Kayaknya Haga Dipaniku. Apa itu ya? Artinya apa itu? Iya maksudnya mau maksudnya- kemana kamu, terlalu Maksudnya beda dia- gitu. Ini harusnya ada mirip-mirip dengan bahasa mana? Iya, kan biasanya rumpun kan, Iya, bahasa iya. itu rumpun. Kira dia bilang apa itu? Ya, mana tahu kami. Oh gitu. Kalau misalnya Bapak dari mana? Udah makan belum? Ish. Nggak mungkin. Masa sepanjang itu cuma Nggak tahu, aku nggak tahu. Artinya itu bapak mau kemana? masa cuma Bapak dari mana mau makan apa? Kok Ke Lampung ada orang lagi jalan. Bapak dari mana? Udah makan apa? Aku lupa, nggak tahu maksudnya itu. Bukan itu Oh artinya. iya. Tapi Lampung itu juga banyak perantauan dari Jakarta, Tangerang itu karena deket ya ke sana ya. Iya, dulu juga ada program dari pemerintah. Transmigran, kan? Zamannya Pak Harto, Transmigran. Makanya di sana banyak kampung Bali, kampung Jawa. Dan makanya di sana lo gua tuh masih lazim ya. Iya, bahkan emang kalau bahasa sehari-hari yang di kota Bandar Lampungnya lu gua. Lu gua, Tapi ya. aksennya tuh beda sama lu gua Jakarta. Kayak, Pecah "Woi boy, banyak." mau kemana ge boy? Ayolah balik lah, gua mau balik nih. Gitu, beda. Kalau sini kan gua lu nya tuh, Kayak mana? woi boy. Karena yang ngomongnya orang Lampung yang di Jakarta. Aku soalnya kalau ketemu Ate tuh gitu, Masih langsung gitu ya? aksennya masuk gitu Iya, kayak iya, misalnya orang iya, Medan iya. ketemu Medan. Ya kalau orang Medan mah langsung lah ya. maksudnya. iya. Gitu. Maaf sebelumnya. Ini jangan lama-lama ditaruh di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kasih hari ini kita kasih aja. kita kasih hari ini 5 detik. 2, 3, 4, 5. Jahat kali orangnya. Jahat kali. Jahat kali. Jahat kali orangnya. 1, 2. 7 berarti ya. Iya. Hip dari kelas berapa merantau? Kelas berapa? SM? Kuliah. Kuliah baru merantau? Kuliah baru keluar ke Jogja. Lampung. Lahir besar di Lampung berarti. Dari TK sampai SMA di Lampung. Nama asli siapa? Nama asliku Hifzi Khoir. Muhammad Hibzi. Muhammad Hifzi Khoir. Yang punya Hibzi Khoir. Khoir. Yang namanya Hifzi Khoir. Khoir. Apa ini? Ada lagu. Komedi apa? Bercanda kita Bercanda. Ada lagu, kami menciptakan lagu. Hifzi Khoir. Yang namanya Hibzi Khoir. Tahu aku tahu, itu tahu. Tahu. Yang namanya Hifzi Aku udah berusaha mengerti loh. Tapi itu emang ini Lolo juga gitu kan. Iya, Bang. Iya, Bang Dari Lolo. Lolo. Itu, dari Bang Iya, Lolo. Hibzi memang mohon maaf. Keluarga memang tinggi-tinggi semua. Ayah tinggi. Ibu pendek. Enggak pendek juga lah, sedang lah. Hibzi berapa orang dalam berkeluarga bersaudara? 2. Hibzi ke? Pertama. Si kedua siapa? Tika. Tika. Tika ya. Aku punya adik tapi adikku meninggal. Yang baru lahir meninggal. Oh, yang harusnya ketiga nih. Iya. Iya. Daerah apa itu? Lampung tepatnya lahir. Bandar Lampung. Oh, di kotanya. Kotanya aku. Iya. Berarti bapak memang dulu pekerjaan bagus makanya di kota Bandar Lampungnya. Ayah tuh sebenarnya kerjanya jauh, Bang. Di Lampung itu ada beberapa kabupaten kan. Iya. Nah, ada namanya Liwa, Lampung Barat. Iya. Nah, jadi ayah itu kalau misalnya hari Senin dia berangkat kerja tuh ke Liwa. Ntar hari Jumat tuh pulang gitu ke Bandar Lampung. Berapa lama emang dari Lampung ke Liwa? Keliwa. 8 jam. Wah, jauh, lumayan jauh. Iya. Itu ke arah mana? Ke arah Palembang atau ke Ke arah arah Palembang. Ke arah Palembang. Batu Raja. ke arah Batu Raja? Apa dulu kerja Kerja bapak apa itu? itu? Depak.
Departemen. Kok di depak? Oh, dipindah-pindahkan. Dipecat kan di depak. Di depak. Departemen agama. Departemen agama. Penghulu bukan? Enggak, kalau penghulu enggak. Pembimbing penghulu dulu pernah. Oh, pembimbing Kan ganti-ganti tuh ininya. Kadang-kadang dia ada yang pendeta, kadang juga Buddha culai. Kadang empedu. Suka ada kalau ngobrol sama Ibzi ini nggak suka ada aku. Nggak suka kan. Anjing. Nah, kalau di depak itu macem-macem bang, dipindah-pindahin. Ya, tapi kadang yang- ke bidang ini. Yang empedu berapa lama bapakmu? 3 tahun. Jawab. Sempat ampela. Sempat ambela. 2 tahun dia 2 ampela. tahun di ambela ya. Hibji coba nanya Hibji sendiri. Apa? Jangan sini. Itu Jangan itu. itu konten yang lain. Iya, ya. konten terlalu aneh. Males nih. Konten terlalu aneh tapi kan kau yang ngejalanin itu konten. Iya. Iya. Berarti secara ekonomi oke lah ya. PNS kan depak. PNS, bapakku PNS, ibuku PNS. Oh, ibu PNS ibu juga. apa? Guru. Oh, ibu apa? PPKN dulu. Oh, ibu guru. Tapi intoleran dia. Aneh ibuku. Bang, jangan beli martabak situ katanya. Ada minyak babinya. Kan makan gosip. Iya, kemakan gosip. Enggak deh Bu kayaknya. Tapi enak kata dia. Udah dicoba berarti. Gitu SD. doang, intolerannya gitu-gitu doang. SD SMP berarti di Lampung juga. Ya, Negeri apa semua? SMA aku. Negeri di Lampung. negeri? Enggak, swasta. Swasta. Swasta Islam gitu, Bang. Oh. Kau kan sering Kayak aku lah berarti, sekolahku. diledekin ini. Sebenarnya ceritanya gimana sih komedian cilik itu tuh? Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kau cilik itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah betul memang waktu cilik kau memang pengen jadi komedian? Iya bener, kalau pengen iya. Kelas berapa? SMP. Oh, Jadi waktu SMP itu kan lagi musim ini apa? Api itu aku nontonin Kang Sule, habis itu Baja. Ngetop kali kan itu kan. Limau. Monox itu yang Baja yang ngomongnya diulang-ulang. Terus kan aku ngeliat juga ada Avi juga, ada di Fantasi Indonesia. Habis itu ada Avi Junior. Aku dulu mikir wah, ada Api dewasa, akan ada Api Junior nih. Ada kesempatanku. Pelawak junior, anak kecil, pelawak. Anjing. Malu. Ini gara-gara Regina Marispo ini. Iya. Di bongkar-bongkar. Iya. Apa yang kau lakukan? Jadi wah, kita bisa nih nanti audisi kalau nggak di Jakarta di Palembang. Kita ini siapa? Aku dan teman-teman. Udah bikin grup. Nah, setelah itu kita baru bikin grup itu. Namanya apa itu? Laskar. Lawakan Al-Kausar. Nama sekolahnya Kausar. Lawakan Al-Kausar. Tapi itu untuk anak SD jago. SMP. Untuk anak SMP bikin grup lawak dan ada namanya itu bagus. Berapa orang? 4. Sempat ini nggak latihan bikin skrip? Latihan. Siapa nama-nama yang 3 lagi? Ridho, Budi. Ridho itu yang masih di Jogja juga ya? Iya, tapi nggak sekarang di Lampung. Iya, dia yang dulu di Jogja itu kan? Itu temanku. Benny kau tahu juga kan Ben? Aku kan paling nggak suka lihat orang ini. Iya. Kalau udah bercanda nggak jelas. Nah, Ridho tuh dulu partner MC ku Gimana satu cerita? Ini bukan beneran terjadi atau enggak? Jadi mereka Jumatan, pintunya dikunci. Udah mereka Jumatan, pulangnya Jumatan. Kalau yang buka. Katanya nggak ada yang mau buka sampai sore. Enggak lah. Berapa lama? 3. Cuma jam 3 nggak sampai sore. Jam 4 sore mah Bang. Tapi kan itu dari jam 12 goblok. Bercandaan nih banget. Kau lah enggak kau. Perkara itu nggak ada yang mau masuk rumah. Tapi Ridho tuh partner MC ku. Ya ini belum ke MC ya, masih yang komedian. Ada Ridho. Habibi itu. Udah tuh. Gokil juga kawan-kawanmu berarti ya. Kau ke Jerman. Satunya lagi Erik siapa? Erick Thohir. Erik Erick Thohir. Erikson.
Meletan. Aku nggak apa-apa, aku happy aja kalau hiji kayak gini. Iya itu bikinlah kita karena Sketsa yang pertama kalian lakuin itu apa? Gimana? Lawakan yang lupa. kalian Kalau itu bikin. lupa, tapi kita tuh ya cuma niru pelawak-pelawak itu gitu. Ceritanya kita lupa, cuman kayak misalnya niruin si Monox, kita ngomong akhirannya X, tapi kita gabung dengan ngomong X tapi 3 kali gitu kan, budget 3 kali Oh, tuh. antara Limau dan Bajai Iya, dikombinasi. kita gabung. Lah, berarti kalian Dua udah limau latihan. dengan bajai, SOS dengan bajai. Yang X Limau, Oh, Monox, Limau. Monox. Berarti kalian latihan gini berempat gitu. Latihan sepulang sekolah. Ada yang nonton gitu. Nggak ada. Terus yang tahu lucunya dari mana? Kita tuh jadi setiap hari itu kan ada kayak jam bimbel gitu. Nah di jam bimbel itu waktunya kita perform. Biasanya guru itu kan kayak di setiap bimbel tuh kalau di sekolah kita tuh ada main games gitu bang, Ya, main games apalah bahasa Inggris. Ntar yang kalah dapat hukuman. Nah Ya. kita tuh selalu jadi yang pokoknya kita harus kalah nih gitu. Supaya perform. Supaya perform. Kalah, waduh, gitu maju. Pura-pura padahal waduhnya. Iya, aduh, maju berempat. Terus udah. lucu nggak? Hah? Pas maju lucu nggak? Lupa aku. Kadang lucu, kadang enggak sih. Tapi udah benar bersketsa gitu tahu role. Iya, cerita. Udah open Cerita. mic istilahnya. Cerita, kadang lucu, kadang enggak. Sama aku kan udah nge-MC juga sebenarnya pas Terus SMP. apa yang bikin? SMP udah nge-MC. Nge-MC. MC apa? Di acara, jadi sekolahku itu setiap hari Sabtu ada namanya Sabtu Ceria, Bang. Sabtu Ceria itu kerjaannya lomba masak, lomba solo song. Di sekolah? Di sekolah. Tidak belajar. Nggak belajar itu sampai jam 10-an, jam 11, abis itu baru belajar bentar pulang. Nah itu aku kan karena anak OSIS aku nge-MC di situ tiap Sabtu itu. Udah terbentuk lah ya jiwa Mungkin. itunya. Oke. Apa momen bubarnya? Duit. belum sampai Itu sih. biasanya yang udah sukses sudah Belum sampai sih. Ini masih SMP kok udah. SMP kan masalah paling sederhana. Bentrok ngatur jadwal ya. Belum sampai. Atau beda idealisme? Iya itu. Oh, keren beda idealisme. Enggak lah ya bubar aja udah lulus udah. Tapi setelah mencari info nggak muncul-muncul ya? Iya nggak ada Api Junior ternyata. Kok ternyata sih? Ya iyalah kan kukira ada soalnya Indonesian Idol ada Indonesian Idol Junior. Master Chef juga ada junior. Iya, Api doang nih nggak ada nih harus bikin nih Api Iya, Junior. bener ya. Hipji mau minum? Mau, boleh bang. Habis. Harusnya Suci ya bikin junior ya. Suci Junior sih lucu sih. Iya, yang ikut Sera, Nani. Nadine gitu juga Nadine. Begini coba gitu. Assalamualaikum. Iya. Berarti cabut kuliah ke Jogja, memang Jogja pilihan utama itu. Enggak, aku tuh malah dulu nggak apa-apa ini keluar-keluar. Enggak apa-apa. Bebas. Dia ambil minum. Iya, aku tuh malah dulu nggak pengen bang kuliah di Jogja bang, karena aku pernah waktu SMA aku ikut jambore puisi di Jogja. Oh, keren. Kira Jambore stand up itu udah Jogja kali. Ini jambore puisi. Jambore sastra. Tapi puisi karena kok pelaku pembaca puisi bikin Enggak, puisi. jadi kan musikalisasi puisi. Iya, Ada iya. yang baca puisi, ada yang baca yang main musik. Aku tuh kayak cuman ting ting gitu doang tuh ada musik Lampung yang di belakang tuh nggak tahu aku lupa namanya centing meleti Klarinet. apa? Apa sih namanya? Bukan centting meleti apa jadi? Triangel. Bukan centing meleti apa itu? Udah diulangnya 3 kali ya. Tahu masih melawan. Khas Lampung jadi tuh kayak ting 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 gitu. Ting 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 itu. Aku ikut ke Jogja tuh. Kayak jambore gamelan sastra. gitu berarti ya. Iya. Bukan kau yang baca puisi. Enggak, ting, di belakang ting ting ting. Nah, aku naik mobil kayak elf gitu kalau sekarang. Nah, habis itu guruku tuh aku duduk kan Lampung Jogja tuh 24 jam. Iya. Di 24 jam. 24 jam di mobil tuh guruku tuh nyenderin banget begini. Aku di belakangnya ketekan banget gitu. Terus? Habis itu nggak mau aku kuliah di Jogja nih kataku. Ketekan gini jumlahnya. Kenapa Logikanya nggak loncat gitu. Kenapa Iya, faktornya itu maksudnya ya? ya capek gitu di jalan capek ininya diketekan gini gitu kan. Kenapa faktor menilai sebuah kota dari transportasinya? Kayak Lagian apa itu di transportasi kan dari Lampung ya. Iya. Bukan dari Jogjanya kan. Bukan. Ya tapi perjalanannya tuh jauh gitu maksud aku. 24 jam. Jadi Gitu. gini aku takut.
Kayak mau dipukul. Oh gitu. Gitu. Tapi akhirnya aku malah keterima di Jogja dan seneng banget aku. Dan itu bukan pilihan utamanya kalau dari SPMB-nya itu Aku pengennya kuliah tuh di UI. UI Pengen banget aku di Unpad, Bandung. karena aku ngeliat alumni yang kuliah di Unpad pas pulang ke sekolah tuh putih-putih mukanya, Bang. Aku kan hitam. Iya sih, Bandung dingin. Aku kan hitam tuh. Simpel ya. Wah, kalau aku kuliah di Unpad putih nih aku. Dia kuliah di Unpad Bukan mau ilmunya kau ya. dia nih ya, dia Mau putihnya. dia mau kuliah di Unpad karena putih, nggak mau di Jogja karena ditekan gurunya di mobil. Cobalah. Ringkas sekali pola pikirmu ya. Itu. A3 itu kalau Unpad, UI sama UGM. UGM. Tapi aku cobain juga semua. Sima UI gitu-gitu. Sima UI Nyobain ya? gak keterima. UGM. UGM keterima. Habis itu yang lain udah daftar-daftar. Akhirnya kata ayah sama ibuku udah di situ aja nggak apa-apa ya. Udah aku di UGM. Oh, kok UGM? Sastra Arab. Memilih jurusan sastra Arab. Sastra Arab. Kenapa bisa dari sekian banyak jurusan tapi milihnya sastra Arab? Apa udah tertarik banget dengan Karena pasti yang lain nggak milih. Nggak, jadi Jadi tuh dikit. di sekolah aku ada pelajaran bahasa Arabnya, Bang. karena Walaupun sekolah aku Islam. nggak ngerti-ngerti kali, dan aku kan dulu selalu milih komunikasi sama sastra Inggris, karena ini yang aku suka gitu kan. Yang ketiganya aku bingung nih, sastra Jepang apa aku nggak paham, habis itu kayak Prancis nggak paham gitu. Ya udahlah, Arab aja gitu. Karena ada irisan dari SD, SMP, SMA. Iya, terimanya itu Ke Jogja lah ke itu. Jogja lah aku. Ngekos. Ngekos awalnya. Berapa kosan pertama di Jogja? Setahun 3 juta. B-nya berapa setahun? 1,8. Oh, ini gembel. Sumpah aku pernah ke kosan dia. Sampah, Bro. Sampah. Nggak layak tinggal. Nggak layak, Bro. Bahkan kan di lantai 2. Di lantai 2 nih kan, bahkan anak tangganya nggak sama tinggi. Kasihan, Bro, ini, Bro. Fashionnya aneh, Bro. Dulu. Fashionnya aneh. Kayak mana Ih, fashionnya? kacau. Kayak apa ya, abang-abang gitu loh. Aneh, Bro, nih masih mending ini sekarang. Lumayan banget ini sekarang. Orang Batak yang pertama kali jadi temenmu siapa? Bang Bene lah. Di kuliah kampus? Nggak ada, sastra Arab orang Jawa kayaknya banyak. Sastra Arab. Loh, kan banyak juga yang akhir misalnya masuk Islam kan jadi Iya, Batak, kan? tapi jarang lah. Kayaknya SD SMP ada, cuman kan kita nggak pernah tahu kan sukunya, kalau itu kan nggak terlalu mikirin kan. Tapi kalau ada yang SD. namanya kayak bermarga gitu kayak SD, SMP, SMA. Lupa aku, Bang, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Yang benar-benar bisa akrab pertama berarti aku ya. Iya, Bang Bene, Dan benar. itu tuh sungkan lah ya karena senior ya. Enggak juga. Dia Awalnya. Dia mah enggak ada otak kalau ke kosanku. Sampah-sampah tapi sering datang. Kenapa? Kobut. Pertama kali lihat Bene, apalah dalam pikiranmu? Kampung, Bang. Kampung, bener. Kampung. Kan dia udah suci 3 kau kan? Iya, sebelum suci kan kita juga udah kenal. Oh iya. Maksud iya. aku sebelum suci waktu Iya, kehidupan kampus. kampung. Apa yang bikin kau kampung nih? Apa? Fashionnya gitu. Kenapa fashion? Nada bicara. Nggak, kalau nada bicara nggak fashion sih aku. Vision ya. Fashion sih. Sama wajah. Sama ya wajah gitu. Nggak sesuai gitu. Tapi aku belajar stand up dari Bang Bene. Dari Bene? Salah satunya, mau Mimot dulu. Sigit Haryaseno. Ketemu Iya. di komunitas berarti? Aku pertama kali open mic, aku ingat kali Di Bang UNJ. Bene. UNY ya? Ya UNY. Bang Bene sama Om Imot. Gara-gara apa ikut stand up tuh? Gara-gara jiwa entertainmu tuh harus disalurkan nih. Mungkin kali ya. Aku tuh pertama kali ngeliat video Bang Raditya Dika nih. Wih, Raditya Dika. Raditya Dika di YouTube gitu kan. Wih, ngomong. Yang bahas sampo Iya horor. tuh. Ngomong-ngomong lucu gini bisa juga nih aku makanya. Gitu. Kenapa? Jadi dia kan open mic pertama yang aku datangi adalah anak stand up UNY. UNY. Udah dia stand up. Gak tahu aku apa yang terjadi di obrolan orang ini. Dia oke, komik selanjutnya IMSI. Dia dari belakang kayak petinju. Ayo kata-kata. Ini orang kenapa sih? Dia kayak petinju masuk loh. Jet gitu ya. Itu open mic pertama tuh. Udah gitu dia open mic. Selamat malam, open mic stand up UNY. Saya stand up UGM. Ngapain kau open mic di UNY? Ya kan pertama kali. Ada UGM karena Rido ya. Karena Ridho ya. Ingat materi pertamamu? Oh, saya itu cita-citanya ingin menjadi dokter. Karena dokter itu orang kaya.
Terbukti dari kata dokter. Dokpetnya terterbal. Iya itu. Kenapa dia merasa dari cilik dia sudah bisa jadi komedian? Dan tidak ada keraguan menyebutkan dokpetnya terterbang. Aku yakin. Tapi aku yakin waktu itu. Ketawa-ketawa aja orang. Akhirnya aku bilang, kau kalau anak UGM, open mic sama anak UGM lah, sama ke Jogja. Iya. Baru dia mulai gabung stand up Jogja. Bentar. Kayaknya mau ngiklan ya? Aku mau berusaha biar nggak lucu-lucu aneh. Jadi nyium ini aja. Siapa tahu netral gitu jadinya. Kirain kau mau gini mau ngiklan. Hey Menes gitu. Halus aja. Halus Masuk aja, potongan tapi nggak diomongin gitu loh. Ini loh, nggak ngerti apa istilah soft sell. Betul. Dompet terterbang. Udahlah singkatan, plesetan, digabung. Terus ketawa nggak orang waktu itu? Ketawa, aku bawa 20 orang. Temen-temennya, ya aku ingat. Jadi begitu gini dia kawan-kawannya, iya. termasuk Rido. Pantes. Oh iya, gua bawa orang. 20. Rido tuh akhirnya sama-sama kau ke Jogja. Iya. Rido tuh open mic duluan sebelum Iya. aku. Oh, Rido duluan. Karena kita kayak challenge gitu. Lu duluan lah, Dok. Gua ngeliat lu dulu gitu. Dia lucu banget. Rido tuh ya, menurut aku kalau dia meneruskan stand up sampai sekarang, terkenal dia, Bang. Lucu banget itu orang, Bang. Oh gitu. Dan aneh juga. Dari dulu tuh kita ngelawak yang aneh gitu. Materinya apa? Suster. Enggak, dia cuma storytelling tapi Ada punchline. punchline di tengahnya dan improve dia. Lucu-lucu sama Rido tadi, yang kunci gitu-gitu. Ada nggak yang menurut lu lebih lucu lagi yang pernah kalian lakukan? Lebih konyol. Lebih konyol. Lebih nggak penting lagi gitu. Apa ya? Itu Banyak kan- sih, lupa aku tapi. Itu kan perkara nggak mau buka pintu, konyol sampai berapa jam gitu di depan nggak masuk rumah. Ada lagi nggak yang kayak efek orang nge-mushroom? Enggak sih kayaknya. Tapi kita dulu di kontrakan pernah ada aturan nggak boleh. Jadi aku kalau pom bensin. Karena takut Ketahuannya gimana? Takut dosanya ini nggak tahu ya. Kejujuran masing-masing. Ini perjanjian ya, jujur pokoknya nggak boleh kontrakan ini. Aku ke pom bensin tiap. Bau bensin Bang. Berarti kalau udah nggak tahan banget, pom bensin aja. Aduh, aneh kali komedinya. Kok bisa sih kepikiran kayak gitu perjanjiannya? Iya, karena kan dulu tuh kuat gitu apanya Libido. Islamnya, Islamnya. gitu. Kan mungkin bisa biar aja. saling menjaga kita Nggak, tuh. maksudnya bisa aja kalau mau soal itu kan nggak boleh bawa cewek ya. Kalau Nggak itu boleh udah bawa- pasti nggak boleh, Bang. Oh. Nggak boleh. Ada pun boleh kayak teman tapi ya di tengah-tengah gitu. Dan nggak mungkin macem-macem. Kita soalnya pertemanan itu baik-baik semua gitu. Ke Jakarta. Salah satunya yang ekstrim nggak boleh di kontrak. Terus kau bandel dari siapa? Apa? Kan pertemanan. Nggak siap. Sebenarnya sih udah denger. Tapi kok kaget Ogi nanya ini ya? Apa? Karena kan pertemanan dia Siapa sih? Siapa sih? itu gitu. Enggak, pertemananmu kan Minum padahal udah habis tadi kan? udah lu isi lagi dari punya aku. Iya. Pertemananmu kan itu betul-betul baik gitu. Lah, yang bikin kau jadi jahat ya? Enggak lah, kan aku selain berteman kan cari-cari tahu sendiri, Bang. Observasi. Info-info gitu. Nonton-nonton bokep gitu kan itu membentuk seseorang juga. Komedimu kan Absurd lah ya. aneh gitu. Itu sebenarnya kalau kau ditanya kenapa bisa? Apakah tontonanmu atau pertemananmu apa yang bikin kalau komedimu tuh jadi kayak gitu gitu? Iya, bacaan komik dulu aku suka Bakabon. iya. Tuh kan aneh. Habis itu aku suka dengerin Panas Dalam, The Panas Dalam. The Panas Dalam. Dulu waktu SMP itu kan liriknya aneh-aneh. Ini baik ya. Nah. Ingin menjadi Jadi. polwan. Nah, aku hanya lelaki gitu ya. Jane, jika kau menjanggil Wijen, aku marah Jane. Betul. Itu aku dengerin. Bolehkah aku menjadi jari tengahmu?
Oh, nggak tahu itu. Nggak berarti nggak Iya, dengerin dari- semua. Bencong itu Kopral Jono. Iya. Kopral Jono. Itu. Aku dengerin itu. Cowboy Kampus. Kayak komik-komik juga Kungfu Komang itu aku Tontonan. Yang absurd-absurd memang kau suka. Suka Iya, itu. Terus siapa yang ngasih tahu aku film Sarana Siblor tuh Ah, Dia. Dia Sarana Siblor itu. Nah itu aku suka banget itu film. Suka aku itu. Terbaik itu film. Film terbaik yang Jadi pernah ada. kalian bayangkan film yang adegan bocor kameramennya ketawa, nggak dibuang di editing Dan dibiarkan aja. Mario Maurernya gini. Gitu ada. Nih kalian tonton Dan ya, itu Pak. dibocorin dikit, diedit. Gitu sama dia. Kalian tonton judulnya Sarana Siblor itu film Thailand ya? Iya. Yang main Mario Maurer. Maurer. Ya. Kayak yang bikin semuanya lagi ngeganja itu film. Bener-bener aneh. Terus kau ketemu Rispo, Di Jogja, momennya kapan itu? pas kalau ketemu mungkin di komunitas pernah ya waktu di iya, Jakarta. Tapi pas momen dia pindah ke Jogja itu yang benar-benar Kuliah di UPN. Ya sakit kan kalau anak stand up kan Nyari ya, sama-sama iya, komik. nyari teman gitu. Akhirnya kayak ada satu momen akhirnya dia pindah ke kontrakan, sekontrakan tuh aku sama Rispo. Oh itu tidak ada perjanjian, nggak ada ngajak kau misalnya, ke kontrakan kau aja gitu. Enggak, tadinya dia ngekos dulu pertama. Dia ngekos dulu, abis itu berapa bulan tuh dia baru kontrakanku ada yang keluar, baru dia masuk. Oh di satu rumah. Di satu rumah, kontrak itu loh. Kontra yang satu rumah dipakai. iya. Berarti komedi absurdmu ini terbawa dari Lingkungan bacaanmu, juga. tontonan, lingkunganmu. Iya. Sampai dulu dia ada masanya kan dulu stand up tuh yang ditunggu-tunggu tuh Habibie itu kalau ngomong once upon a time. Nah, itu semua orang langsung ketawa tuh baru ngomong gitu doang dia. Tapi dari semua materimu itu kau tulis. Tulis lah. Dipertanggungjawabkan bisa. Bisa lah, bisa banget bro. Aku tuh ya dulu itu emang nggak bisa nulis lah Bang Benny, tahu lah tulisanku parah banget lah. Mungkin ya sekarang mendingan. Jelek, nggak kebaca. Enggak. Bukan tulisannya. Bukan tulisannya nggak kebaca. Ya jangan marah lah, kok langsung Enggak, aku nulis begini. Makanya sulit. Iya, pokoknya masih jelek lah karena aku nggak paham penulisan Oke. komedi. Aku tanya-tanya ke Bang Bene. Kita gitu. bedah masalah jalan-jalan dan membangun hotel. Itu kan ada beatmu itu kan. Ya. Asmara Subuh apa sih materinya gimana? Kalau waktu dulu zaman aku kecil itu anak-anak kecilnya suka nyubu. Nyubu itu main petasan, apa lari-larian, membangun hotel. Oke, kalau bisa itu dipertanggungjawabkan kita bedah. Kan rule of three. Oh, iya, tapi Oke. dia kan jauh banget gitu. Maksudnya kayak logikanya masih jauh banget gitu Hip, dari anak-anak. Misalnya main petasan, lari-larian, Ngacak-ngacak curi tai. nangka. Nggak lucu. Membangun hotel baru lucu. Kalian bayangkan lah dia kombut sama aku. Betapa pusingnya aku. Aku tuh kalau kombut sama Bang Bene nih. Oh kombut kan, aku udah nulis tuh panjang. Punchline-nya aneh-aneh. Dibenerin sama dia. Benerin, nggak aku pakai. Tetap aku pakai yang aneh-aneh. Tapi udah rapi, udah Iya, lebih iya. Tulisannya lebih rapi. ngetrim, Iya. ya. Tapi kalau punchline nggak semuanya aku ikutin. Iya. Dan itu works di Jogja berhasil. Berhasil. Suci 4. Suci 4. Iya. Itu Berapa besar kok itu? 5 sama 5 besar. Oh, sama-sama. Ya, mentormu dia. Ya 5 lah. Begitu 4 besar, udah ilmunya aku nggak ada. Aku bilang. ilmunya nggak ketemu. Nggak Iya, ketemu. iya. Tapi waktu di Jogja pertama kali kan jauh dari orang tua. Iya. Termasuk yang ini nggak kangen rumah. Ada culture shock nggak di Jogja? Awal-awal sih. Apa itu? Awal-awal ya kangen aja, kangen makanan ibu gitu, kangen teman-teman gitu. Tapi ternyata pas di Jogja aku ketemu teman-teman Lampungku lagi. Rido akhirnya ke Jogja. Kuliah di sana. Awalnya dia kuliah di Jakarta tuh. Oh iya. Beasiswa dia dicabut, pindah ke Jogja dia. Oh, Kenapa besok dicabut? Ya goblok. Kenapa lagi? makanya dia jadi angkatan di bawahmu. Di bawahku. Iya. Enggak goblok. Jumatan nggak mau buka pintu Sampai jam 3. ternyata dapat beasiswa. Dan wajar Dan dicabut ya. dicabut ya, wajar. Itu Hasim juga, Hasim tuh tadinya dia Ya. pengen banget masuk. Ada temanku namanya Hasim. Aku tahu sih mana kontrak juga Iya, kan. dia pengen banget masuk STAN. Oke. Nggak keterima-terima, akhirnya dia Ke Jogja. dan masuk di UGM. Iya.
Tapi di bawahku akhirnya. Ketemu mereka lagi. Iya. Di Jogja. Tapi kan itu pada akhirnya. Pada akhirnya. Pada awalnya, pas pindah ke Jogja, gimana? Hidup di kota Jogja sendirian, perasaanmu itu gimana? Aku tuh karena emang suka berkegiatan gitu ya. Jadi aku kayak nyari kegiatan-kegiatan gitu Bang, kayak ikut kepanitiaan apa. Menyibukkan diri. Dengan Gitu. kotanya sendiri gimana? Suka dengan kotanya? Awalnya aku lupa sih, cuman setelah keliling-keliling nonton keseniannya, ngelihat kotanya, aku dulu inget banget, kagum banget sama ada Jogja Carnival. Kagum. Waduh. Di Lampung kan ada namanya pawai budaya. Ya gitu aja, biasa aja orang baris-baris gitu bawa marching band. Sambil panas ya. Kalau di sana itu kayak seni-seni yang di Niat gitu. kayak di luar negeri gitu. Ketinggian. Turunin dikit tangan. Iya, aku pengen ngasih tahu kalau Ketinggian. wih, ketahan gua. Oh, karena itu menghadirkan bentuk-bentuk patung-patung yang tinggi-tinggi. Parade. Dan keseniannya tuh langsung kayak bagus. Iya, habis itu musiknya. Iya. Jogja Carnival itu musiknya bagus. Cing, keren banget ini kata gua. Cinta langsung. Cinta aku nonton teater akhirnya. Aku ngeliat ini semua kesenian. Aku udah pindah Jakarta habis suci 4. Iya. Ayo Hib Jakarta. Tidak Bang, aku mencintai Jogja. Tidak akan pindah aku dari Jogja kata gitu ya. Sekarang kau buang cakap-cakap. Menjilat ludah sendiri. Kenapa Hip menjilat ludah sendiri seperti itu? Enggak, aku secinta itu sebenarnya Sama Jogja, ya? Terus sekarang pun aku masih cinta dan aku pengen kali balik ke Jogja. Pengen gitu. bawa Nadine ke sana ya? Pengen hidup di sana lah nanti mungkin ya Oh, udah. karena udah punya rumah di sana juga ya? Iya. Siapa yang nempatin rumah itu? Kosong. Kosong. Hipki udah punya rumah. Udah di usia berapa punya rumah? Waduh, kenapa gitu-gitu sih? Males. Enggak, maksudnya- Ya, baru selesai 24 ya? kuliah, heeh. 24. 24 langsung sudah punya rumah. Iya, Sleman. ayahku beliin. Aku nyicil ke ayahku. Sleman ya? Kalau rumahmu datang apa yang pengen kau sampaikan? Ya Allah. Aneh bro. Aneh bro. Kalau rumahmu datang, Sutradara apa yang mau kau FM. sampaikan katanya? Sutradara masalah gitu, Jong. Bro, aneh bro, ya. Buat rumahku. Aku rindu padamu. Kau katanya mau ngontrakin kan? Bilang kalau mau rumah di Jogja gini. Enggak, rumah Jogjaku tuh pengen aku buat ini homestay. Gara-gara aku nonton Netflix ada dia ngedesain homestay gitu. Terus kecil-kecilan aja gitu. Nah, aku bikin homestay gitu. Ada berapa Kayaknya ini kamar? modalnya nggak akan terlalu besar. Iya, betul. Emang berapa kamar sekarang? 2. Kecil kali. Aku makanya begitu dia bilang homestay di kepala aku. Siapa yang berminat? Kalau homestay orang yang wisuda gitu, Bang. Ya, Bisa. kalaulah dia bawa orang itu sekeluarga 10. Kamarnya 2. Homestay lain. Ngapain homestayku? Iya. Enggak sih, kan dia bisa bantu. Apa ini homestay? Ya iyalah, empet-empetan. Ya dia kan bantuin kayak kita misalnya anak-anak mau audisi ke Jogja, Iya. Herman Jone, Iya. Erwin Belo, ya kan. Kenapa lagi gue nih? Aku pengen bikin yang murah tapi bagus lah, oke Iya, gitu, dan bukan yang buat liburan banget, maksudnya bukan yang orang stay di villa itu untuk staycation, tapi buat tinggal tapi jalan-jalan ke Jogja. Kalau ada pasangan bukan suami istri nyewa homestaymu, kau kasih nggak? Enggak, Taunya dari mana? Lihat buku nikah. Tapi gini, Syariah aku. enggak, kalau nginep boleh, tapi jangan ngocok gitu. Jadi bensin. Oh bisa gitu. Ini solusi. Atau Nanti boleh. Ada dari Hibzi mau bikin bangun homestay itu dengan maksud mungkin nanti kalaupun aku kesana enak juga aku nempatin. Iya, itu salah satunya. Pengen dibagus lah. Ya standar tapi oke lah gitu. Tapi aku juga belum tahu tuh, kau belum pernah cerita apa yang membuat kau kayaknya memang harus ke Jakarta gitu. Oh ini apa gara-gara siaran radio? Hot Oh boleh. iya, aku kan udah bolak-balik terus Jakarta kan, kerjaan apa gitu, balik Jogja gitu. Emang belum memutuskan sini, akhirnya aku ditawarin buat siaran radio. Habis itu aku ngeliat ini grup yang oke lah ini. Dan reguler. Iya, dan reguler. Lumayan juga. Dan gajinya lumayan. Gajinya berapa waktu itu? Sejam. Enggak apa-apa. Ki. Berarti ini Bapak mau kemana? Udah makan belum? Apa? Ya, cukup lah buat di Jakarta, cukup dan ada lebihnya. Iya. Banyak lebihnya.
lumayan. Iya, Ditambah dengan kerjaan-kerjaan stand up yang lain gitu. Iya, Berarti dan di atas 50-an juga. Enggak lah, enggak nyampe segitu. adalah 48. Ini nih, tiap aku ketemu anak Medan selalu gini nih, dibacain kita bedah aja ya. Kita bedah aja ya. Ramadan waktu itu kita bedah nih job muhib. Ini kau segini, ini kau segini, keluarga Badak segini. Nggak siap dia nggak siap. Digituin nggak siap. Karena kita satu kosan kan. Enggak Di gitu Jakarta. kayak walaupun ada rezeki gini-gini kan kau bilang nggak akan mau aku dari Aku Jogja. ketemu sama CEO-nya, Bang Adri. Aku ketemu sama CEO-nya, ngobrol. Abis itu aku pernah kayak baca buku gitu kan, kalau kita mau kerja itu jangan niatin uangnya, tapi buat belajarnya. Dan aku ketemu dia kagum tuh, kagum banget sama Kayak dia. mana kagumnya? Kagum. Dan CEO Radio. Iya CEO radio, media, banyak lah dia megang banyak grup. tapi orangnya humble itu. Iya. Orang humble sama karyawan gitu. Aku pengen belajar. Mungkin orang lain belum pernah ketemu dia aja karena dia sebaik dan sehumble itu ya. Iya. Dan Template Twitter tuh kayaknya. iya. Jadi iya. Tapi emang iya Bang, waktu itu iya. Makanya itu, kagum. Itu yang kau bawa aku pengen belajar sama abang Pengen ini. belajar sama itu kan grup Mari itu kayak grup Gede. besar kan, dan Iya, aku iya. pasti akan banyak Ketemu dapet- orang-orang luar banyak biasa dapet lainnya. link gitu. Siapa dan aku tandemmu tuh kan, waktu itu? Hah? Tandemmu siapa waktu itu siaran? Awal tuh Bang David sama Bang Bedu. Bukan. Bukan. Rapper Kojek. Oh, Kojek, Bang rapper Kojek. tahu. Kojek Iya. Betawi. Bertiga kalian siaran? Bertiga pagi, siaran pagi. Iya, iya. Akhirnya Hibji menemukan berani merantau ke Jakarta dan berlanjut. Tapi itu prosesnya juga lama Bang. Aku sempet bolak-balik ya. enggak mikir jadi nggak ya kan setelah ditanya itu aku kayak aduh jadi nggak ya gitu. Ada momen sedihnya nggak sih Kak? Kalau aku memang ada Wah, lama parah. sekali momen sedih. Iya, sedih banget Jakarta. waktu di Jakarta. Di Jakarta karena meninggalkan Jogja. Iya. Iya. Kayak beda banget gitu kan, di Jogja kita yang kemana-mana cepet, habis itu kemana-mana situ doang gitu. Di sini kayak lama, terus kayak butuh Macet. ongkos, macet. Awal-awal, wah pusing banget aku di Jakarta. Gitu. Langsung ini kan, langsung Duren 3 kan pesan pertama. Iya, Duren 3 tuh. Berarti itu Hib, dari yang itu kan baru yang penyiar ya. Iya. Dengan istilah karya kesehatan itu kok masih di Jogja? Wes. Apa itu? Kan nggak ngerti nih. Iya. Dari momen itu jauh. Masih Jogja. Ais males. Males ya. Iya di Jogja. Iya. Jogja udah mulai cari referensi. Referensi ya. Di Jakarta dikembangkan lagi referensinya. Insya Allah. Berarti Dari ini. Oh sempet. Dari abang ini, abang dah. Oh sempet ada referensi. Sharing. Seri. Sharing nomor. Dekat bandara. Haji. Astagfirullah. Biar nggak usah ketinggalan pesawat, datang ke bandara tuh lebih cepet. Flight jam 3, datang ke bandara jam 11. Gitu. Santai aja di sekitaran Supaya nggak bandara. terburu-buru. Iya. Check in juga apa segala macam. Udah relax. Oh, iya. Iya, nih satu relax udah di. Karena nggak buru-buru udah check in apa segala Kalau nggak macam. baru beres landing ya jangan langsung pulang. Jadi di jalan terenak maupun kena macet juga udah santai gitu. Siap abang dah. siapa Banda? Guru. Berarti selama di Jakarta deh, kayaknya maksudnya akhirnya kan sekarang kok di titik oke lah, terbaik gitu semuanya, kerjaan lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada titik terendah nggak dalam hidupmu? Loh, ini serius untuk teman-teman di luar sana yang Iya mungkin pas ibuku meninggal lah. Iya. Kebaru dong. Ibuku meninggal. 2018. ingat lagi aku momennya itu. Iya tuh sama bang itu malam-malam kan, dan ibuku tuh nggak sakit ya? Nggak sakit, iya. Mungkin dia sakit tapi nggak pernah cerita gitu atau apa gitu. Oh iya itu. Dan tiba-tiba kali kan itu, wah itu sesek banget sih aku. 2018 tuh kan, Hip? 2018. Itu Hipsi berarti udah di Jakarta. Udah di Jakarta, di Duren Di 3 kosan, sama bang. di kosan Duren 3. Ini aku ceritain ya. Aku tuh ada momen kayak panik, tapi ini Hibzi gitu. Kita nggak tahu dia sedih kayak apa, nggak pernah kan. Jadi kami habis nonton di laptop gitu tuh, aku di kamar dia. Habis itu aku tidur lah Hib gitu. Tidur tiba-tiba cuk bang, ibuku meninggal. Sepersekian detik aku kayak canda apa gitu, tapi kok wah iya. So dia di kamar gitu. Aku kan aduh. Ini betul apa enggak? Kadang Hibzi gitu, karena Hibzi kan. Kuanter aja lah ya. Kuanter. Aku di mobil sama bapaknya, Pak, cepet ya Pak.
Dikirim. Kok ngantar pakai apa? Grab. Ke Bandara. Karena takut dia kenapa? Jam berapa? Jam 3 subuh. Jam 2 subuh. Oh, kau naik pesawat pertama? First flight. Aku minta tolong bang bukain Traveloka. Iya, langsung minta pesenin. Terus aku bingung kan, aku yaudah daripada dia kenapa-kenapa, bilang, ini ngobrol sama bapaknya, nggak apa-apa Hip, sendirian, mau ke Kawani nggak ke Lampung, nggak apa-apa bang, aman. Tidak ada getar-getar ya suaranya. Aku ngobrol sama bapaknya, agak cepet ya pak, ini teman saya ibunya meninggal. Di belakang dia gini. Nggak apa-apa Hip, nggak apa-apa bang, aman. Kok lucu ya katanya. Kenapa nggak kau lepaskan waktu itu, kenapa? Ya nggak enak. Ya nggak enak lah. Sungkan sama aku. Nggak sungkan, maksudnya ya masa mau nangis yang aku juga kayak ketika itu belajar ngiklasin juga. Karena aku tahu kan kalau di Islam kalau kita terlalu berlebihan juga nggak boleh. Aku kayak ya sambil mengikhlaskan gitu. Banyak Tapi momen itu emang benar-benar yang terpukul kali ya? terpukul kali sih aku, sedih kali sih. Itu ada momen pengen nggak balik ke Jakarta lagi? Balik orang besoknya syuting. Besok nih kapan? Besoknya setelah itu ibu meninggal 2 hari di sana syuting. Oh iya. Syuting apa? Target, film Target. Oh, pemeran utama. Itu lagi break itu. Ibuku meninggal pas break. Oh iya. Berat banget itu melanjutin syuting ya. Iya, Bang Radit udah bilang, kok acting lu jelek. Ibuku meninggal. Nggak meninggal juga jelek. Kalau yang scene di mobil itu setelah meninggal nggak? Yang di ending. Soalnya menurutku kau keren kali di situ. Enggak itu. Oh itu sebelum. Pantesan keren. Sebelum ya. Iya, itu keren kali itu. Keren ya? Iya keren. Aktor ya? Aktor. Kok nggak diajak? Gimana ibumu meninggal? Jadi jelek ya? Nggak, aku ada kayaknya pas mamanya meninggal ada momen dengan Lolo. Dibercandain Lolo. Ada, ya Bang Lolo juga iya. Bang Lolo tuh, aku akhirnya kan ya karena udahlah sedih lahnya cukup tuh ketemu aku ke Di Kalibata. Kalibata. Yang karaoke. Karena waktu itu aku udah nikah belum ya? Udah, tapi Kia lagi hamil ya. Iya. Jadi orangnya sering nginep di Kalibata. Iya, aku ini ketemulah Bang Lolo nongkrong lah akhirnya. Habis Bang Lolo itu, Bang Jegel empati, Bang Lolo piatu mania. Itu tapi ibunya Lolo udah meninggal belum? Seminggu. 3 hari, bukan 3 Seminggu. hari. Belum meninggal. Belum. Seminggu setelahnya ibu Bang Lolo meninggal. Mau ku bales. Tapi enggak, aku tahu rasanya gimana kataku. Udah jadiin aja materi. Iya jadi materi. Tapi yang tai anak-anak nih Jogja anak-anak perantauan. Jogja. Bang Muslim lagi ikut juga waktu itu. Iya, aku Yusril ke karaoke kita. Idul Vista, Ya, Idul epicentrum. Vista. Dalam rangka menghibur Hipsi. Iya, udah nongkrong aja. Nongkrong lah. Emang kita Nongkrong. sering kumpul anak-anak Jogja itu sering nongkrong dan kumpul di Idul Vista gitu. Udah tuh di situ pengen happy kan. Di tengah kita karaoke diputerin lagu Bunda. Oh, Melly Guslo. Bunda ada dan tiada di. Wah tuh anjing nih anak-anak. Sedih kan aku udah lagu ke WC aja lah, ke WC. Dah, aku pikir balik lagi udah selesai nih anak-anak pastikan nyanyi itu kan. Di pause sama mereka. Aku masuk di play lagi. Kata. Ini kacau bener nih, kacau. Otak mending banget. Nggak ada empati. Kan biar berdamai. Tapi jujur komik-komik tuh Iya. kayaknya susah. Wah ada empati segala Tapi memang macem. ya saling menguatkannya. Iya. Bener, bagus. Aku banyak kali memon sama Hibji tuh terlalu banyak ya. Karena kita Duren 3 tuh lumayan. Betul, ini iya, ya. bener. Lumayan lama kalian Lumayan Duren 3 lama itu. Duren 3 tuh betul. Iya. Tapi sekarang setelah menikah apa yang berubah Hib? Dari hidup Hibji? Banyak kali perubahannya dia nih. Iya. Apa? Setelah menikah, asli. Apa? Dulu tuh kau tuh kayak nggak peduli hidup. Kau bangun aja siang terus kan. Kok Iya sih. kayak kita udah makan udah apa dia baru sore nongol Betul, gitu betul, keluar betul, dari betul, kamar. betul. Ini orang hidup gak sih sebenarnya? Dan lebih Yang paling anjing. Makan nih keluar, makan ayam geprek. Bukannya pulang, makan lagi kemana? Makan lagi kemana? Kayak perutnya itu tuh nggak ada space-nya gitu. Kayak masih kosong aja. Betul. Aku dulu waktu di Jogja sering sama Rispo makan nih misalnya ayam geprek, burung gitu. Masih
kayaknya siput enak nih Po, gitu ke siput aku berangkat Po Bambang gitu. Istirahat 2 jam 3 jaman, ayo Po makan Po gitu makan. Sampai jam 3 subuh tuh ada lagi momen makan tuh. Jam 3 subuh. Gudeg mercon. Tapi kok kan udah nggak gitu? Apa tetap gitu setelah Enggak lah, sekarang lebih teratur, makan pagi, siang, sore. Habis itu ya lebih bertanggung jawab sih sekarang. Kalau dulu kan aku kayak Sembrono uang, Suka-suka hati aja. Suka-suka hati. Nongkrong kayaknya dimanapun pasti dijabani ada hibzinya gitu. Kalau udah nongkrong dulu tuh ya ngumpul di mana. Iya, aku suka nongkrong juga. bercandaan Ustadz apa? Ustadz Bapak Hibzi. Hibzi. Bapak Hibzi. Dimanapun kan pasti ada itu momennya, selalu ada Hibzi. Dan seru ya dulu ya. Seru. Sekarang susah. Kenapa Hib? Iya, udah ada anak juga. Ada gitu. Nadine. Oh, dibatasi sekarang. Iya. Nadine pribadi. Nadi nama istriku sih lebih yang membatasi menongkrong. Oh, dibatasin istri Hib. Lumayan. Oh, nggak support kerjaan Hibji. Ya nongkrong mah ya bukan kerjaan lah. Oh, dulu waktu belum punya istri nggak gini jawabannya. Takut nantang. Jangan menjebak kau. Nanti pulang nggak ditegur aku kalau dia nonton. Maksudnya kalau udah nikah tuh ya banyak komprominya lah. Dari misalkan tadi opening, bikin lagu dadakan gitu, dan di Spotify itu Hibzi punya 2 single. Iya. Iya kan? Iya. Dan Hibzi itu tergolong bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Bukan hanya modal berani doang kayak teman kita. Jago lah. Iya, kalau teman kita kan ada berani doang. Siapa? Yang pakai baju hijau. Tuh. Baju hijau saya. Hitam tulisan hijau. hitam hijau. Ya hijau ini juga sama Iya modal. sih. Hibzi bisa nyanyi dari kecil atau memang belajar atau Enggak belajar, cuman dari dulu kan aku emang pengen jadi artis kan. Banci tampil aja kayak. Dari Cili. Aku pengen ikut Indonesian Idol dulu. Darah senimu terus? mengalir. Habis itu ya nggak belajar, cuman ya suka nyanyi-nyanyi gitu, suka belajar gitar. Ya mungkin kalau belajar gitar kan tahu-tahu nada dikit gitu. jadi mau nggak mau suaranya pasti masuk gitu. Iya, ya suaraku juga kan nggak bagus-bagus banget, tapi tau lah nada gitu. Sama aku tuh dari dulu suka nyiptain lagu-lagu aneh bang, dari SMP gitu misalnya. Masih ingat kau SMP kau pernah nyiptain lagu apa? Pernah aku dulu nyiptain ada cowok-cowok suka sama cewek, tapi ceweknya suka sama cowok lain, tapi ceweknya nggak suka sama cewek, masaan cewek suka sama cewek. Apa sih? Iya ini apa dong iya. Band gue Popok Lemes namanya. Popok Lemes. Sama Rido. Rido panjang kali ceritanya samamu ya. Dari SMP temenan sama. Popok Lemes tuh inspirasinya dari mana? Nggak ada, Tim emang lo, aneh bukan aja. tim lo. Nggak ada. Popok Lemes tuh kan berarti udah ada isinya kan? Apa? Iya. Udah ada isinya dong. Ya nggak tahu dulu mah bang. Dulu ya karena mungkin gara-gara dengerin Panas Dalam, maksudnya liriknya absurd-absurd. influence-nya dari situ. Absurd-absurd gitu. Semua perjalanan hidupmu, kok ngerasa bahwa sama Rispo adalah kehidupan paling absurd? Ya Marido juga. Sama Rido sih sama Rido. Makanya lah ya. yang tahu dia kelakuan dia sama Rido gitu, begitu sama Rispo tuh ya memang begitulah Hibzi dan teman-temannya gitu. Berarti Rispo yang akhirnya ngikut kehidupan iya. Hibzi ya? Rispo tuh awalnya nggak absurd. Iya benar. Udah aneh dia memang. Iya. Tapi Tidak ketemu. tidak nggak ada ketemu yang partner. Ah. Harusnya dia akan mendem tuh absurdnya kalau nggak ketemu orang yang tepat. Ketemu. Berkembang biak dengan pesat jadinya. Apa dulu kalian Miris bro. apa? Miris bro bikin konten. Miris gitu. bro, yang nelpon pencuri itu paling banyak Itu viewer. ya itu juga. Tapi Miris bro. Menipu penipu. Penipu. Miris bro ngasih makan Rispo pura-pura jadi burung, kita kandangin gitu. Aku ngasih makan, Ini- dia kur. Aku siram ini, aku siram selang. Ini dia juga ada kan? Dia kan di dalam video Miris Bro. Nggak usah malu. Sutradara FFI bro. Udah gitu kalau aku tonton malu sendiri. Ngapain sih ini? Wisuda mania. Ada dia. Dan mungkin banyak yang belum tahu Hibzi ini vokalis juga di band namanya Orkes Alis. Itu Opa itu anak-anak satu kampus. Anak stand up Stand ada yang Yang menginisiasi siapa? dulu menginisiasi si Coib sama Mukti.
Coib Mebel IKEA. Iya. Coib IKEA. Karena Coy sama Mukti dulu SMA-nya punya band begitu. Mereka Punya orkes. Punya orkes. Bikinlah waktu itu ulang tahunnya Mas Anang. Ulang tahun Mas Anang kita dikumpulin, latihan, tampil di situ. Langsung tuh, kayaknya pertama itu langsung bawain kipas angin kesedot sampah tuh. Nah, itu lirik itu siapa yang nyiptain? Aku. Karena itu liriknya kita lagi latihan-latihan tuh. Kan biasanya di sela-sela latihan tuh ada momen-momen bercanda, gitar main gitar-gitar asal gitu. Nah, aku kan kalau denger gitu ya aku isi aja lirik gitu kan. Kipas angin kesedot sampah. Ya udah jadi lagu. Kipas angin kesedot sampah. Itu. Kipas angin. Ada pantunnya itu kan? Di Ada situ. one liner. Oh, one liner. One-lineran. Di tengah-tengah. Nah, sama ini menurutku lagunya bagus sekali tuh, Feromon. Feromonmu luar biasa. Iya. Itu siapa? Liriknya dari siapa tuh? Aku. Feromon Itu udah mulai bantu. niat kan, itu bukan nggak sengaja kan? Itu udah mulai niat kan? Aku tuh biasanya bikin lagu tuh dari judulnya dulu. Feromonmu luar biasa. Karena kata diksi feromon itu kan bukan kata-kata umum. Iya. Artinya apa? Bau tubuh ya? Bau tubuh seseorang. yang memberikan ketertarikan gitu kan, Ketertarikan. beda gender gitu. Jadi Feromon kayak luar biasa. laki ke perempuan dia nge-nyium yang bikin dia kayak Iya, naksir. iya, Itu feromon. Feromon. Makanya feromonmu luar Luar biasa membuat aku nagi. Feromonmu luar biasa. Oh kamu sungguh yo iyo. Keren itu. Dengerin lagunya di YouTube, di Spotify. Di Spotify ada nggak sih? Ada. Orkes pensil alis dengerin. Biasanya tuh aku ide dasarnya ntar dibantuin sama Mukti tuh lirik-lirik yang lainnya. Aduh, ada bukti lagi ya. Oh, udah jelas. Banyak yang menyangga ya, mensupport untuk Iya, untuk dia kayak bikin lirik-lirik kayak gitu tuh banyak supportnya. Nggak pernah disangkal. Iya. diayain aja. Penonton stand up kita lah kayak acara besar Jambore apa gitu segala macam. Kayak penonton itu ini lagu apa? Tapi kok banyak yang hafal. Semua komik hafal lagunya. Kucing langit. Bahkan itu penonton sekarang kayak kemarin penonton Jambore yang waktu acara Opa perform itu tuh banyak yang tahu liriknya. Iya. Aku tuh kayak dinikmatin orang juga. Kucing langit, ada judul lagi Kucing Kucing langit. langit. Aku kencing, Lupa bawa duit. Kucing Ini juga langit. bagus liriknya. Pisang banana Sama kulit manggis. Siapa di sana yang berwajah manis. Nah, sampai situ tuh masih oke. Iya. Lanjutan liriknya. Ya kan? Apa tuh lanjutannya? Pisang banana Sama kulit manggis, siapa di sana yang berwajah manis? Oh, yang itu Sukini namanya. Mana yang mana? Kok balik lagi? Oh iya. Sukini namanya. Cucunya. Sudah ada yang punya. Jangan ganggu dia. Dia sudah punya pacar. Fuad. Fuad siapa? Fuad siapa? Kontrakanku. Mas Fuad itu. Bukan, tadinya tuh seruling kan. Sulingnya itu Oh, sulingnya tuh dari suara mulut aja. tukang sulingku itu di semua lagu cuma bisa nada itu. Semua lagu apapun dia cuma bisa gitu. Ada momen dia nggak bisa Ada ikut. momen kita keluarin. Karena dia cuma bisa fufu. Ganti aja. Si Muk udah ada itu kan, trademark sama Mukti. Fuad. Jadi nama orang. Kalau Mukti itu secara gestur, secara tindakan tidak aneh, tapi pola pikirnya aneh ya kan? Oh, aneh. Iya, Dengerin iya, mak, iya. Oh, kata dengerin. siapa cara tindakan nggak aneh? Kan tidak se-ekstrim Hibzi yang mereka Kalau expo. belum lihat postingan terbarunya. Oh iya Yang dia sih. jadi. Siapa orang sakti itu yang pakai topi? Joko Kendil. Cukup kan? Dia jalan,
hujan-hujan gini. Bagi-bagi duit. Bagi-bagi Nggak, duit. cuman kan tidak sesering Hibzi Rispo gitu. Kalau aku udah capek ngadepin orangnya. Tapi memang nontonin Mukti tuh ada aja. Dia stand up-nya ngebuka dengan aneh. Mukti tuh, kenalin saya Mukti. Saya jauh-jauh datang dari Jogja ke sini naik Tamiya. Iya. Yang gitu-gitu selalu dinanti juga. Spesialis Jambore dan stand up festival banyak yang nunggu Lord Mukti mana? Betul. Lord Mukti mana? Hibzi, Rispo, Mukti, semua ditungguin tuh. Gila Tapi Hib, sih. apalagi menurutmu yang belum Yang mau dicapai lah. yang mau dicapai lah Hib sekarang? Apa ya? Sama GJLS nih aku banyak harapan-harapan sih. Akhirnya Nah, maksudnya punya- selain agak lain kan tuh GJLS itu kan duluan yang stand up ngegrup. Gitu. Dan bikin perusahaan. Iya, kan udah sekarang. jadi perusahaan juga dan udah ada karyawan, jadi kita bertanggung jawab untuk menggaji mereka ya. Jadinya mikir banyak juga sih cita-cita kayak suatu saat mungkin bisa bikin film atau bikin Udah pernah short movie. Ya short movie kan. Apa? gitu. Sendok. Kuyup. Yang kedua, Film satu-satunya film pendek nggak jelas yang direview Cinecrip. Iya. 10 nilainya. 10/10. Sumpah Ngeri-ngeri sih dapat nilai cuma 8. 10/10. Kuyup di review Cinecrip. Serius. Dan yang nonton itu kayak Vino G. Bastian, Tora Sudiro, disuruh Untuk nonton. pasukan Iya, bermarkas kok. itu aja, cari aja Kuyup by GJLS short movie gitu. Ini apa sutradara Monty, Pak Monty Monty bilang, Tiwa. pernah WA Rispo. Po, film lu itu kiri banget katanya. Itu keluar dari kebiasaan film. Kita ngasal, itu bukan kiri, bukan gak ada maksud kiri. Karena emang gak ngerti cara bikin film, kita punya, itu mungkin terinspirasi dari Sarana Seblor juga film itu. Karena aku tuh masih punya cita-cita, ada film Indonesia yang kayak gitu. Film bioskop. bikin Film kayak bioskop. Aku pengen Komedinya banget. kayak begitu, Kayak pengen. begitu, seaneh itu, seabsurd itu. Kalau itu kan pencapaian perusahaan. Kalau pencapaian pribadi seorang Hibzi, apa ya? nambah anak mungkin. Tur. Tur ya nih tur Ini kan juga ada tuh pengen. roman komedian cilik. Komedian cilik. Kapan mulai jalan? Diaminin memang aja. memang anjing Jogja, dia komedian cilik. Tahu nggak kalian Yusril Fahrija? Dulu punya akun Twitter pertamanya sang komedian. Memang orang-orang aneh di Jogja. Sang komedian, pede kali dia Twitter sang komedian. Tapi kalau aku kan justru pengen menjelaskan kenapa aku komedian cilik gitu. Dan mulainya itu- kapan? Cerita. Pengennya mulainya Februari, ini masih Oh, 2023. 2023 ini masih ngedata kota-kotanya mana yang mau didatangi. Itu yang kau lakukan tuh bikin survei atau gimana sih? Kan Survei. kau lempar banyak kota terus nanya kalian mau didatangin atau enggak gitu. Iya, nanti aku kan dapat datanya tuh. Aneh banget. karena Itu dia ya, niru minimal MLI itu, niru MLI. minimal 300 ada 300 Ada yang penonton, daftar. datangin. Iya, aku datangin. 200 pun aku datang. Tapi di situ ditulis 300. Iya, Ada berapa kota yang kau kasih opsi untuk banyak itu ngisi? pokoknya. Ya paling nanti cuma 3. Itu pun Tangerang, Bekasi sama Jakarta ya. Jakarta sama Bandung, Sama 4 Bandung. sama Jogja. 5. Jogja harus ya pasti didatangin. Jogja harus lah itu. Iya. Hipsi. Gila sih. Hip. Bisa sebesar ini ya. Badannya. Hip, tapi sebenarnya yang seiring berjalannya waktu, Asik. Masuk. kehidupan ada pasang surut, kehilangan, ada yang hadir, ada yang pergi, bahkan sempat ketipu akun palsu. Yang itu jangan. Nggak apa itu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cerita malah aneh itu ceritanya. Ketipu akun palsu ke Jogja. Itu parah banget ya bang. Iya. Aku udah cerita-cerita padahal Di sama kosan bang. dia dikirimin kue di kosan. Kita tahu kuenya. Dia- Bukan di kosan, di radioku. Oh, di radio. Iya, radioku. tapi gua bawa ke kosan kan, ya. Abis itu orang ya, story-nya sama apa yang di chat ke aku tuh sama. Maksudnya momennya itu sama. Cuman dia emang nggak pernah ngeliatin wajah gitu. Sampai akhirnya tuh ada momen aku janjian mau nonton konser Sheila di Jogja. Dia lagi kondangan di sana, ceritanya dia lagi mau kondangan di sana. Ya udahlah aku susulin karena bersamaan dengan Kau nonton konser Sheila? Udah aku beliin tuh dia tiket 2 tuh.
Udah tuh di situ ada ketemu Wira, ada Om Ilham, ada Mukti gitu. Kok beli apa tiketnya 2? Iya menontonnya sama cewek, kataku gitu. Udah tuh, set. Aku cecetan tuh kan, udah sampai mana? Ini aku udah sampai depan Gor WNY, udah sampai Indomaret. Aku jalan ya dari situ gitu. Itu dari pagi udah intens tuh cecetan gitu. Mau aku jemput nggak? Nggak usah kata dia. Ntar aja ketemu di sana gitu. Udah tuh, udah sampai depan Gor WNY. Aku tungguin kan. Tiba-tiba WA aku di blok. Instagram dia hilang. Wih, apa nih kataku gitu. Habis itu tanya Wira kan. Wira, wah ini mah penipu, ini mah katanya akun palsu gitu. Sedih nggak waktu itu? Sedih. Kayak mana sedihnya? Soalnya dia itu adalah momen pencarian pacar gitulah, dia memang lagi Viko juga pernah gitu kan? Iya, banyak yang pernah gitu ternyata. Aneh ya berarti ada kayak gitu berarti ya orangnya ngapain ya? Dan kena masalahnya. Iya dan aku agak sayang waktu itu. Udah agak sayang. sayang nih. Baper udah. Belum ketemu udah agak sayang gitu. Dan abis itu maksud tuh jadi aneh gitu nih aku sayang sama siapa sama gitu. Iya kan? Maksud aku kalau kita nih ada ketemu dia pergi ya udah sakit hati gitu, tapi ada bentuknya ini siapa orang ini gitu. Apa dia ini gitu. Masih dicari nggak sampai sekarang? Ya enggak lah ngapain. Tapi aku sempet kayak kayak sosok detektif gitu, kayak fotonya aku cari di Google Foto gitu. Nggak ketemu tapi. Nggak ketemu. Nggak tahu orangnya itu siapa. Setelah semua itu naik turun perjalanan hidup sampai Hibzi di titik sekarang. Banyak hal yang bisa kita petik seiring berjalannya waktu. Contoh. Mangga. Contohnya seperti bagaimana Hibzi ingin menjadi komedian cilik, ingin mengikut Api cilik. Junior. Akhirnya menemukan bahwa di sini dia bisa menciptakan lagu dengan cepat, lagunya berhasil. Itu kan sense-sense yang terbangun dari dulu. Iya. Oke. Sebenarnya apa prinsip yang Hibzi pegang? Kau sekali aja kesel kan? Kami berkali-kali dengar ini. Kayak latarnya nggak nyambung dengan pertanyaannya ya. Nggak, tapi sebenarnya apa yang kau pegang selama hidup kau ini? Pokoknya satu hal yang harus kau pegang. Jadi orang itu satu jujur. Sama orang tuh harus baik lah. Itu harus baik. Habis itu sama sholat sih, udah itu yang gue pegang tuh. Mau semaksiat apapun jangan lupa sholat pokoknya. Aduh, aku mau cerita gak jadi. Udah. Kita kayaknya semua tahu cerita itu. Karena kejadiannya mungkin jam 6 sore. Iya, kita tahu cerita itu semua. Ya udah. Dan itu kan sudah menyebar ya di komunitas. Itu udah menyebar di komunitas. Terima kasih banyak untuk Hibzi Khair Hibzi Khair, terima kasih banyak. Nyanyi dulu Hibzi Khair. Lagu yang Hibzi Khair. Yang mana? Namanya Hibzi Khair. Yang namanya Hibzi Khair. Oke. Udah. Nah, untuk pasukan pemarga dimanapun kalian berada, di sini kan ada beberapa parfum dari HMNS. Untuk teman-teman yang mau beli, silakan cek link yang ada di deskripsi ini, ya. Nah, berkaitan juga dengan pembelian anak rantau dari Oki, mungkin nanti ada sepatah dua patah uang. Sepatah dua patah uang. Sebenarnya bukan untuk kau, tapi untuk Nadine. Iya. Ya, soalnya nggak gede, kecil. Iya, kecil Uangnya aja. memang segini-segini. Malu nggak? Malu. Sama kasihan. Tapi kalau ngelihat dia sekarang masih kampung nggak? Enggak, keren udah sekarang, lumayan. Jauh banget nggak? Enggak jauh. Tapi lumayan. Untuk nggak jauh enggak. Terima kasih banyak Kip Joy. Terima kasih banyak. Ya teman-teman di rumah, sampai ketemu lagi. Adik abang. Abang awal. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Adik abang tahu, abang awak katamu, abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?